seperti ini. Kalau orang tua golongan darah A, papa A, mama A, dia akan mewariskan dua jenis golongan darah A dan O. Kalau orang tua A dan papa A, mama B, dia pewarisan cukup banyak ini. Dia akan mewariskan golongan darah A, golongan darah B, AB dan O. Jadi 4 jenis golongan darah ini memungkinkan diwariskan. Yang itu garis itu apa? Titik. Ini enggak. Jadi enggak mungkin ada golongan darah lain. Jadi semua ini masuk. Kalau ini misalnya A atau A dengan semua dan iya, A dengan A. Dia enggak akan mewariskan golongan darah B dan golongan darah AB. Tuh orang tua yang A dengan A. Begitu lagi kalau orang tua papa A, mama AB, dia akan mewariskan golongan darah A, golongan darah B dan golongan darah AB. Dia tidak mungkin mewariskan golongan darah O. Jadi kalau grandpapi golongan darah A dan mami golongan darah AB, green golongan darah O, berarti dia anak piara atau anak pungut atau anak punggu atau anak di luar. Bukan buang di luar, anak di luar. anak buang di luar. Begitu seterusnya. Nah, ini golongan darah ini adalah pewarisan yang pasti. Jadi bukan ilmu pengetahuan sekarang. Kata kunci kan pewarisan yang pasti. Pasti. Jadi sampai sekarang kan kalau papa O dan mama O, dia akan mewariskan golongan darah O. Kalau di luar O ini A, B, AB, itu tidak mungkin. Tidak mungkin diwariskan seperti yang A, B, dan AB. Kalau ada, memang pernah ada kejadian dia begini. Papa O, mama O, anak di luar O. Ada kejadian serta diteliti dia penyimpangan genetika. Itu kasus 1 dari berapa puluh juta. Bisa terjadi, tapi itu kecil sekali kemungkinan penyimpangan genetika. Yang rumus yang pasti ini dia akan mewariskan seperti yang bagikan oleh Karl Steiner tadi. Nah, lebih jauh lagi khususnya orang di Asia, apalagi Indonesia, kan tadi ada yang ini diabetes. Lebih jauh lagi ini A plus A minus, B plus B minus, AB plus AB minus, plus dan O minus. Itu orang Asia dan khususnya Indonesia paling umum, dan mungkin ada sekitar 90% dari TP setahu kita sampai saat ini orang Asia memiliki resus positif. Yang plus ini resus menyertai dia. Dia menyertai dan resus. Resus itu menyertai. Nah, kalau dia negatif itu kebanyakan dari Eropa Barat. Mana dong Anugrah? Itu sana. Nugrah, aduh mau mengantong, mau datang, mesti tinggal balik, saya tinggal tuh review obat kuat. Warner izin deh, ini sementara materi kasihan. Iklan. Ya. Karena kalian gigi tegang sekali. Iya, Mas. Om Brin terlalu santai. Mau lanjut dulu. Nanti mau nanti tinggal balik. Panjang perjalanan itu. Silakan. Sini Pak. Dan ntar apa anak data cecer sama Om Brin. Iya bos. Ya. Janes. Angkat saudara sama ini dulu. Persoalan sekarang yang memang masih juga tuh hangat-hangat ini. Boleh kalau ada yang mau bertanya langsung foto nggak apa-apa. Oh ya, bagi teman-teman yang model masih bingung atau ada pertanyaan, langsung juga angkat. Kalau misalnya ada mau tanya-tanya sedikit.
yang hot ini apa Han dan apa itu dinasti Han itu. Nah, dari sisi darah umumnya ini ya ini Asia itu memang Cina juga, cuma di sana kebanyakan negatif, resus negatif. Bukan dalam rangka membantah ini tuh teori itu kan, tapi tapi fakta Dibantah oleh sains sendiri. sains umumnya negatif. Nah, pewarisan darah ini kalau ibu resus negatif, bapak resus positif, misalnya ini baku kacing tuh plus A minus, dia kan kemungkinan akan melahirkan anak A atau O yang resus negatif bisa positif sama 50 dah. Tapi DP kemungkinan negatif yang kalau anak kedua akan ada DP secara teori kan dia akan mengalami kegagalan janin, mati di dalam kan. Dia cuma satu anak untuk resus positif dan negatif. positif negatif. Mar kasus ibu yang negatif. Kasus Kalau bapak yang negatif boleh biasanya lebih dari satu. Tapi lebih satu anak. Kalau ibu yang negatif cuma satu anak. Ibu yang negatif, dia anak cuma satu. Dan Kalau berusaha lagi terbukti. cari anak kan Boleh cari di luar. Iya, karena terbukti. Boleh, tapi kurang di luar. Kalau untuk anak Kalau anak memang kandung mendesak, suami istri enggak, no. Dan bahkan ada yang enggak bisa dapat sama sekali. Untuk anak pertama punnya dia cuma hamil pas semua lahir mati. Kesian. Begitu tuh untuk jadi kan golongan tadi- darah ya. Jadi golongan darah ini sangat mempengaruhi DP orang berketurunan. Kalau orang tuanya sama dengan tadi itu, orang tua yang bapak positif, mama negatif, kemungkinan anak cuma satu, anak kedua dan seterusnya akan meninggal. Kalau dia mujur, kalau anak yang negatif, ya boleh lebih dari satu, no? Akan jadi lebih dari satu. Banyak kasus yang resus negatif pada orang khusus di Sulut ini memang ada tampa-tampa, no? Karena mungkin pengaruh dari apa dulu, dari penjajah dulu, itu datang. Dorang terkonsentrasi di kalau di sini di Remboken ada berapa keluarga yang dorang resus negatif, baru di Koha, baru di itu Kema kampung Belanda Keman dah. di Kolongan Nongan. Ada berapa tampa yang dorang DP keluarga resus negatif. Selain dari itu resus positif. Mungkin kalau orang di sini mau diperiksa, kalau ada satu atau dua sumujur Yang negatif. Kalau bisa dilacak DP garis keluarga pasti ada hubungan dengan barat lah gitu. Mar kan tadi potong. Tadi kan mengenai Cina tuh. Di dataran Cina itu kan kayak sebelah tadi dorang orang negatif kebanyakan negatif. Mar dorang kan hari ini penduduk paling besar di dunia. Berarti kalau negatif baku kawin itu aman. Sama dengan positif. Kalau Lanjut. begitu. Jadi kalau negatif sama dengan positif. Yang positif dengan negatif ini yang kalau dia waktu dapat korslet, no? Itu dan DP. Positif dan negatif korslet. Iya. Bisa korslet kalau kecuali papa yang negatif, papa kan ibu yang positif, DP kemungkinan korslet nanti di generasi keberapa, di anak keberapa. Tanya pemicu ini soalnya kita A plus. Iya no plus. Kita ini sebelum kawin begitu, cek dulu mah itu ini
darah apa supaya tuh keturunan bagus tuh. Saya keluar bibit unggul ini bang. Mau dapat lihat unggul itu Mau minta Subur. mau minta pupuk subsidi bang. Ada beras subsidi sekarang. Jadi itu dia diwariskan secara pasti ini golongan darah. Dan nyanda ada apa? Golongan darah paling unggul apa? A, B, C, D, E. Nyanda ada sih sama sih dia. Sama kalau unggul dengan unggul. Mar, ada kan istilah unggul dan tidak unggul itu diukur lewat IAP kesehatan atau ketahanan imunitas toh. Itu salah satu yang diwariskan. Jadi selain golongan darah, diwariskan juga selain itu penyakit-penyakit tadi, sifat-sifat genetika juga diwariskan. Macam kemampuan fisik. Tuh, ada tuh papa, pai, mama kecil, kong anak kok besar. Itu diwariskan memang. DP sifat diwariskan dari orang tua ke anak. Termasuk daya tahan tubuh orang yang orang-orang yang tinggal di gunung bukan dorang tahan dingin, tapi memang dorang secara genetika mungkin terbangun dorang daya tahan untuk hidup di lokasi begitu, lingkungan begitu, sampai DP anak otomatis jadi kuat sejak lahir di lingkungan yang dingin. Orang kecil besar di kampung, kalau di Manado satu hari itu fugado merah, karena tuh kemampuan itu kemampuan yang diwariskan lewat genetika. Kan banyak ada juga yang diwariskan lewat genetika. Salah satunya ini darah ini tuh kemampuan intelektual, tapi bukan DP kepandaian, tapi DP kualitas otak itu diwariskan. Dan banyak lagi yang diwariskan. Tuh. Yang terakhir di Minahasa ini lebih umum di Indonesia sih. Resus positif sangat mendominasi. Yang resus negatif itu kurang sekali. Sekalipun di daerah-daerah macam orang penduduk lokal dengan pendatang itu macam dari Portugis, Belanda dan Spanyol, orang kuat negatif pendatang terus negatif. Sekalipun di orang di wilayah ini yang cenderung tidak terlalu banyak perang dengan orang tuh kurang tuh resus negatif yang tertinggal. Cuma ada di tempat-tempat tertentu tuh yang tadi yang itu di kampung Belanda, Boharing, Remboken. Market kita ada sedikit pikiran apa ya? Kurang lebih kotor dah. Mungkin begini dah. Berarti kan sama yang tadi kan dia bilang tuh ada resus positif dan negatif. Kalau misalnya baku kawin antara satu pria dan wanita, yang pria yang positif, wanita yang negatif, pada suatu titik ternyata kalau misalnya kemajuan teknologi atau kemajuan sains bisa ada model kontrol populasi penduduk dengan rekayasa darah. Apakah bisa direkayasa darah gitu, atau misalnya yang dari positif berubah ke negatif atau sebaliknya, atau nggak bisa? Jadi itu belum ada sih, karena ini darah diwariskan secara pasti tuh. Bagaimana tuh orang tua mewariskan dia belum ada yang rekayasa seperti itu, karena ini so terbawa dari lahir begitu. Berbeda dengan genetika, dan genetika orang bisa direkayasa walaupun semuanya dari tumbuhan tuh sel-sel dah. Kalau darah memang tidak bisa mau istilahnya diganggu gugat tuh DP kepastian itu dah. Berarti kan salah satu yang yang bikin ini enggak berhasil rekayasa uji coba tentang darah.
rekayasa genetika memang so ada, tapi mungkin sampai di tumbuhan tuh. Kalau makhluk hidup, manusia bukan makhluk hidup, manusia dan hewan itu kalau selama dia bawa darah nggak bisa dibuat dan dibangun dan belum ada sampai sekarang itu. Dan itu mustahil mungkin kan kalau untuk di darah di rekayasa di permak. Kalau dari positif mau bikin negatif belum, mungkin masih mustahil. Tapi kalau dia dikembangbiakkan yang dari jadi belum. Dia cuma dari ini kan makhluk hidup ini. Yang bikin orang hidup ini sebenarnya salah satu darah. Karena yang mengantar oksigen ke seluruh tubuh, membuang karbon dioksida keluar dari tubuh, ini darahnya bawah. Mungkin dalam beberapa sastra atau puisi ada penggalan-penggalan kata sampai darahku pun berteriak-teriak karena dia juga hidup kan begitu. Iya. Jadi kurang lebih darah hampir sama dengan yang hidup-hidup yang lain dan cairan hidup lain atau iya. Gitu. Tanda bahwa dia masih hidup itu sama dengan orang kalau lihat orang organ mayat atau apa kan DP darah so kental kalau so mati nah atau so jadi kenyal tuh kan so jadi dia so mati lah atau sudah lama. Kasus-kasus yang terjadi saya pembunuhan dan segala macam. Orang mati karena sakit atau sesuatu yang nyanak mengeluarkan darah dari tubuh itu mati. Darah pun mati, bukan cuma karena jantung berhenti memompa darah, bukan lantaran tuh jantung sonak bapompa semua kendak keluar, tapi itu darahnya memang semati, baku iko mati dan karena dia hidup dari oksigen yang orang hidup. Berarti kan kalau misalnya orang coba sumbang darah dan donor darah dan donor darah berarti harus ada suhu tertentu atau misalnya peraturan protokol dari darah itu kan, supaya itu darah pun saat orang donorkan yang tidak mau mati atau ada luar atau apa itu istilah itu kan. Darah ini gua ada cairan darah plasma nama, ada sel darah. Sel darah ini ada sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Ini sel darah merah dia cuma hidup 14 hari. Ini sel darah putih ini 30 hari. Ini trombosit ini cuma 3 hari. Jadi kalau orang tercampur dengan plasma darah, orang boleh hidup selama 28 hari di luar tubuh dalam kondisi tertentu. Ada DP suplemen makanan di situ, ada DP apa dan yang diatur sama dengan saat dia masih dalam tubuh. Cuma 28 hari lebih dari itu pasti dia rusak, bicara tuh sel darah, tuh plasma darah jadi karena dia protein mati juga. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang boleh mau bertanya tentang darah tuh. Sama di Mak bilang tadi ini masa depan ini bagaimana Mak? Kalau kok ingin mati dengan produksi itu kita di biologi pelajaran produksi paling darah. Atau Toras mau langsung jo ke Om Green tuh? Tetap sampai Om Kiki, Om Kiki, Kak Kiki masih di sini dengan orang karena mau apa? Karena kan satu kawan ini. Cawanua. Jadi tadi kan Kak Iso bahas tentang darah dari sisi biologi dan DP sisi sains mengenai darah, dan sekarang dari sisi sains juga karena dari tarikan ilmu pengetahuan dari silsilah ataupun peta penyebaran nih Om Green belum Kang. Tapi bagaimana dari orang Minahasa dari melihat darah dan pemaknaan darah dan menjadikan darah itu sebagai salah satu entitas terpenting dalam peradaban Minahasa kan Om Green. Dari sisi langsung Om Green. Ini semua ada darah O ini, saudara lain itu darah O itu. Ini darah T. Ini dah. Tombok. Ini kita pikir dari Kiki penjelasan dari awal tadi,
sedikit saya jelaskan bahwa darah itu dia memiliki peran yang penting untuk pewarisan identitas dari dari orang tua ke keturunannya tentu saja. Dan, begitulah cara manusia melanjutkan kemanusiaannya gitu. Lewat sistem yang tersimpan dalam darah gitu. Dimulai dengan darah karena itu adalah simbol yang paling utama. Rasa orang bicara tentang garis keturunan atau garis keleluhuran. Tubuh manusia juga mewariskan identitasnya, salah satunya lewat juga darah dan lewat komponen yang orang kenal sebagai gen DNA gitu kan. Permasalahan kok ini yang ada speaker kan? Iya. Mar, siapa tahu orang barian. Jadi untuk saat ini mohon tenang. Ada Dari apa? Dari laptop. Untuk sementara putar, Om mungkin boleh menjelaskan pelan-pelan. Iya. Each one of our cells contains 46 strands of DNA. A single strand is made of millions of particles called nucleotides, and these nucleotides come in 4 different types, which scientists declare. Jadi mudah-mudahan DP grafik so cukup menjelaskan sebenarnya. Ya paling tidak orang mau pahami adalah itu konsep bahwa identitas itu diwariskan di dalam DNA. Ada DNA itu ada di dalam sel nukleus dari sel, dan bagaimana DP cara misalnya DNA itu menyusun identitas seseorang. Jadi trompet komposisi DNA ini adalah yang membentuk trompet komposisi tubuh. Misalnya komposisi atau kode-kode DNA itu yang menentukan misalnya Kiki itu DP mata besar atau kecil, ukuran berapa, lemak di perut itu bagaimana, begitu lah. DP kemungkinan, walaupun waktu muda kemungkinan tidak ada. Atau DP facial seperti apa, ganteng atau jelek seperti Ompi. Warna kulit juga diwariskan di sini. Pokoknya komposisi tulang segala macam itu disimpan dalam yang disebut dengan DNA. Dan DNA ini adalah yang diwariskan ke keturunan selanjutnya. Dia mengkopi diri dah. Dia DNA itu menciptakan kopian dari diri yang kemudian pada saat dibawa oleh misalnya sperma dengan sel telur, masing-masing membawa kode-kode DNA masing-masing dari dorong pemilik induk dah. Dan kalau anak itu tentu saja campuran dari, dia akan menemukan komposisi yang tepat dari warisan DP mama dan DP papa. Kurang lebih begitu ya, DP C, T, and G. And G is a special stretch of DNA, a sequence of A's, C's, T's, and G's. Itu DP komposisi ada. DP istilah GTCA. But what exactly does that information do? You might have heard that there's a blue-eyed gene, a freckle gene, possibly even an anger gene. But single genes can literally make things like eyeballs or freckles or temper tantrums. Genes make proteins. Those proteins that interact with each other and all sorts of chemicals inside the body to build things like eye pigments, freckles, and mood-altering hormones. Ini yang diwariskan A single terus. strand of DNA contains thousands of genes or unique protein Ini rantai DNA. Apa dia istilah? Rantai DNA ini
puluhan ribu dah, salah satu sel. Others are well over a million. The length and sequence of the gene determine the size and shape of the protein developed. Ini protein kecil dan protein besar. Protein determine the function that protein will have inside the body. Hemoglobin, for example, is a protein Hemoglobin. structure found in red blood cells. Sel darah merah ini kan. Dalam sel darah merah hemoglobin. Yang bikin dia merah itu tuh hemoglobin. Ini biasa banyak di garis-garis merah ini. Merah keras banyak hemoglobin. No? It's a digestive protein. Its unique shape allows it to break down food inside the Pepsin. stomach so it can be absorbed Itu by ya the body. di bumbu masak. Vetsin itu, vetsin. Its unique shape and size allow it to link together with other heritage proteins to form hard structures like fingernails, claws, and feet. Different creatures have different genes, which is ultimately why their bodies look Perbedaan differently. buat dia But one of the makhluk things beda that dari scientists believe komposisi. all life on Earth is related is that the basic DNA code, the Itu language, amuba A's, sampai T's, and G's, is pretty much the same for all living things. Cuma sama-sama ada ini Iya ada A, DNA-nya. C, D, G, cuma ada komposisi yang beda-beda. Itu yang membuat The humans and chimps, which are closely Ini Darwin ini Kang. share 96% of their Orang manusia yang kera hampir sama di Oh, DNA. common with a Kalau kalau perempuan dengan lalar jauh sekali. jauh sekali Kang. about half. apa mirip sih, sama-sama kan mati. Because all creatures use DNA pretty much the same way, genetic engineers have Nah ini apa ini? Mungkin Kompit tahu ini apa ini kan? bacteria cell and inserted Banyak in ekor. Banyak, cuma banyak ekor itu sih. cell will then read the language engineers mix and match the genes of different organisms to produce many new Oh jadi rantai DNA juga ada di Milu ya? supposedly safe for human consumption. Tomatoes that last up to twice as long in the grocery store before going bad Ini tentang Rekayasa genetika. produce the human protein insulin Karena makan banyak and tomat collect from these akan bacteria berdarah give to Merah. people with diabetes who need extra Ada hemoglobin itu. So just to sum things up a bit, what exactly is a gene? A gene is a special stretch of DNA, not the entire strand of DNA, just a segment that codes for something. Each gene is like a unique recipe, which usually tells a cell how to dia itu sama dengan resep dan resep Oh iya iya. resep membentuk different genes, but Frisky. all genes are written Ada in no the same itu resep. basic DNA language. Makanya kan bisa diklon dong kalau sudah pernah DP resep mau klon Pak Frisky boleh pada teorinya kan begitu dan ada satu lagi. kalau bagi anak hamba kan War apa gen Rizky dan Kak Rizky sama? Hah? Apa? Gen Kiki dan Kiki Kak sama? Beda. Beda kan? Cuma ada persamaan. DP persamaan karena orang berasal dari Sumber yang sama. Oh. DNA is the instruction manual for how to Ini DP nama Kang. apa tadi coba? Jadi kita setengah mati mungkin. Cucu. Orang cuma bersama. Orang budidayakan Deoxyribonucleic acid. Foto sekarang ribu deoxyribonucleic. Anak-anak MIPA kok jangan baca Jo, yang anak-anak teknik. Ya, sayangnya Torampi anak MIPA ini ada pulang sementara ini. So sarjana pendidikan biologi dia. Itu tahu makanya dia pulang. Ya, karena dia tahu dia pulang. set of instructions encoded in an organism's DNA is called its genome. Genom. Jadi genom itu istilah untuk misalnya peta tadi itu resep tadi kan. Untuk yang hati. Ah, CGAT. Ini yang rangkaian genom-genom. Using just 4 types of molecules. nah, itu tadi tuh. Adenin, guanin, AGCT. AGCT. There are billions of these pairs, organized in a double-headed structure that is both strong. Ini dia berputar-putar dia. These pairs also allow each strand to act as a backup for the other, a remarkably efficient way to safeguard this precious genetic information.
DNA folds into paired packages called chromosomes that are stored in the nucleus of the cell. Different species have different numbers of chromosomes. Humans have 23 pairs. Kromosom berapa? 23. 23 kalau manusia. Chromosomes contain many 46, genes. no? A gene is a section of Kali DNA 2. that holds the instructions for a protein. Proteins are essential for life and perform a huge variety of jobs, from controlling the function of a single cell to determining the Info shape terakhir kromosom Yesus 47 kan. Tuh. within a species. Each organism Hebat. has very similar DNA. In human beings, the difference between one person and another is a fraction of 1%. But it's what makes us individuals, giving us different facial features. Kau udah coba ambil spesies sisa dari mana ya? Can be used like a fingerprint to identify us with an extraordinary degree of accuracy. By reading DNA, scientists have discovered that we share sequences not just with our own species, but with every other living thing on Earth. Jadi hari ini ilmu berhasil memetakan genom dari banyak sekali makhluk hidup. Hampir semua ya, saya pikir semua yang terdeteksi sebagai makhluk hidup dipetakan makanya muncul tuh usaha-usaha untuk katanya mau klon makhluk purba tuh sama yang di film Jurassic Park. Dikembangbiakkan kembali, dibudidayakan kembali. 96%, jadi 97% dari 96. ya orang DNA sama dengan barang ini ya. Cuma beda tipis itu. Aturan juga ada DNA yang sama dengan makhluk-makhluk lain. Jadi makanya dari studi genetika ini ilmu pengetahuan bisa menentukan bahwa orang ini berasal dari satu leluhur, bukan cuma manusia, tetapi seluruh makhluk hidup berasal dari satu leluhur yang pasti dan begitu, satu titik begitu. Tolong jangan dulu bicara tentang Alkitab. Siap. Karena tuh genom gitu. Iya, itu begitu. Adam. People have been manipulating DNA since before we knew it existed, selectively breeding plants and animals to bring out desirable traits. Now, genetic engineering allows us to directly alter DNA in the lab, creating new varieties of life. From plants that can resist disease or drought, to bacteria. Studi DNA ini memungkinkan manusia bisa baking misalnya tanaman yang lebih tahan hama begitu. Padi 6 bulan jadi padi 3 bulan. Iya. Oh iya. Padi kelapa pendek. Iya. Jadi DP masa panen pendek, misalnya DP tanaman lain kan ada. Tuh. Semangka tak berbiji. Iya. Tapi tak bernyawa. Karena sudah tidak ada biji. Siapa tuh nggak tadi? Ompi tak berbiji. Ada lagi satu. Oh, siswa tadi. Sudah ini tadi. Tadi ini yang pertama. Itu yang kedua tadi. Dia Jadi teman-teman mesti hafal karena setelah sekolah mawali ada ujian. Ada mid semester dan semester. Jadi mesti paham, mesti mengerti. Mesti hindari kata-kata politik seperti ini. Ya bos, kalau mau datang, ada speaker. Yo, kalau ada speaker,
Oh, terlalu besar semua itu. Terus speaker laptop First, take a quick look at amino kecil acids. ada. Amino acids are Oh tiny ya, chemicals inside our bodies that are so Yo. important. Apa Often tadi ya? referred to as the building blocks of life. Yo, nggak ada setengah, nggak ada speaker tuh sih. Their own unique shape. Kurang boleh sih pakai mic ya. As they can be attached to each other, kind of like Legos, to produce an endless variety of larger particles known as proteins. Oh iya kan, boleh mau coba bos. Toh, kalau orang boleh mau bawa bos. Semua kemarin tuh. Cells, cells, tissues, Oh iya, oke. Atau juga. Iya, iya, iya. they're all put together and function, of course, combined to form living creatures. Ini masih sama dengan video kedua kan ya. These proteins that make up our bodies, millions of different kinds of proteins, they each have to be formed in the perfect shape. Sampai di sini ada yang mau dibincangkan? Apa? Ya, mungkin ada teman-teman. Kan DP fundament dari itu ilmu DNA itu ini no, sebenarnya. Kita mau coba ada pertanyaan yang mengganjal. Itu kata DNA dari kata Deo. Apakah berhubungan dengan Deus? Deus? Tadi tuh, ada DP kepanjangan tadi bukan? Ah. Deoksi. Deoksi apa? Tapi kan ada kata Deo. Dia itu Tuhan toh? Latin itu. Ah, dari kata Latin. Apakah ada masuk akal ke De, arah itu? Deus. Saya DP apa tadi? Apa DP? Imagi Deo, Omega Dei itu wujud Tuhan. Kan itu mengarah ke Tuhan tuh. Sedangkan pemikirannya bicara Tuhan, sedangkan kalau apa Imagi Deo itu Latin itu kan? ah, Bisa jadi no kan? bisa ada hubungan ke arah itu ya. Iya. DNA. Mungkin DP hubungan di awal yang sama gitu. Iya. Oh iya, di situ ya. Itu sih yang jadi pertanyaan bagi kita. Ya. Nah, itu orang deoxyribonucleic acid. Deo. Iya, kalau Deo kan bahasa Latin Deo. Nah. Deoxyribonucleic acid. Acid mengkribo acid. Oh, Bisa juga dimaknai sebagai ini kan adalah apa tuh? awal. Maksudnya awal dan ini adalah yang menjadi pencipta dari tuh ya tuh makhluk selanjutnya atau begitu. Oh. Kalau deodoran Itu sumber Pencipta kemenyan bau. Dia dengan lalat sama. Di sumber itu ada lalat. jadi ada lagi Mungkin ada dari teman-teman mau bertanya karena orang basic memang nyara di sini. ya udah kalau apa kalau katanya mau bahas siaran langsung ya syuting kita tuh apa tuh materi Oh, sorry lang. salah satunya mana sunyana apa sih ini Tuh? Nah, boleh. Pas itu karena bagi ke sana. iya Kameramen memang super. tapele siksa sih juga. Salipah itu kan. Coba apa? Setelah Bagaimana ini, Mak? Salipah. nah iya Nah, semua itu semua mau nipu sih. saya pindah DP apa DP kamera Mar, ini mungkin kita mau bahas apa? Ini maksudnya DNA kan ini sebenarnya orang semua bersumber pada satu hal yang sama. Kan? Ini mungkin kalau menyangkut ke arah Minahasa juga itu apa DP? Apalagi kan bicara tentang awalnya sebagai kontekstualitas hari ini toh. iya Kan orang tiba-tiba orang bicara mengenai darah, apa silsilah dan apa tuh identitas. Nah, kontekstualitas hari ini Mawale mengangkat ini tema ini mengarah ke mana sih sebenarnya dalam artian seperti apa? ini salah satu dari belajar misalnya sedalam-dalamnya tentang identitasnya orang, identitas manusia. Jadi orang tentu saja hari ini adalah orang Minahasa tuh yang hidup pada hari ini. Tapi juga pada saat yang sama buat orang juga adalah orang misalnya Dunia. orang yang mewarisi misalnya genetika Austronesia, kemudian orang adalah orang Asia, kemudian orang adalah manusia, begitu. Manusia yang sama manusianya dengan semua manusia lain.
Dan kemudian dalam konteks yang lebih luas adalah orang makhluk hidup gitu. Sama dengan binatang dan tumbuhan. Dengan belajar dan lebih dalam lagi tentang identitas, kita sampai ke level gen dan genom. Diharapkan buat orang bisa menjelaskan lebih terperinci lagi dari mana orang berasal. Hari ini banyak perdebatan tentang asal muasal, perdebatan tentang siapa yang asli, siapa yang palsu, seperti itu. Diharapkan dalam sekolah mawale ini, dalam dan orang mempelajari banyak hal seperti ini, orang bisa menjelaskan dengan lebih pada tempatnya kan. Jadi orang bisa saja menjelaskan bahwa oh ini enggak. Misalnya kalau orang menghadapi dan ada yang bilang oh orang ini keturunan orang Han. Orang bisa saja dengan fanatisme buta bilang oh enggak, kita enggak keturunan Han. Tapi kemudian orang enggak mampu menjelaskan kenapa orang bukan keturunan Han. Cuma karena orang tidak mau dianggap keturunan Han. Dan itu yang sekolah mawale berusaha untuk mencerahkan orang semua bahwa kalaupun orang mau menjelaskan orang ini adalah orang Minahasa, berasal dari sini, orang pelintas dari sini, orang genetika adalah seperti ini, orang harus mampu menjelaskan itu secara paling tidak mengetahui dan untuk pakaian-pakaian keilmiahan. Jangan cuma dengan sekedar misalnya menjadi sama dengan orang lain yang karena menemukan bahwa dicerita di sebuah kisah tertentu orang-orang Cina itu dan kemungkinan ada keturunan di luar dan dia merasa oh berarti itu kita tuh. Seperti juga ada juga versi yang bilang orang Minahasa itu keturunan orang Israel, bangsa yang suku yang hilang begitu. Suku ke-13 kan. 13 seperti itu. Teori-teori yang begini atau bukan teori sih karena itu tidak ilmiah tuh. Kisah-kisah begini menarik tuh. Tetapi diharapkan dengan mempelajari lebih detail lagi, orang mampu untuk menjelaskan lebih ilmiah begitu. Tujuan dari mempelajari sampai ke level genom dan genetika identitas itu. Begitu. Berarti Om Green kita ada sedikit pertanyaan lagi. Kan tadi malam kan orang sudah bicara mengenai paradigma mawale kan. Paradigma mawale adalah bagaimana kita siapapun yang hadir hidup bertempat tinggal di tanah Minahasa atau di tanah Malesu, mereka adalah bagian dari Minahasa atau mereka adalah orang Minahasa. Dalam taraf ini seperti orang bicara mengenai cukup lumayan eksklusif dalam artian karena bicara darah kan, bicara tentang silsilah, berarti bicara Minahasa dalam konteks ini orang-orang Minahasa berarti semua ada yang asli dan yang tidak asli. Nah, dalam artian ini kalau dari apakah ini tidak akan terjadi semacam ada resistensi mengenai ini orang Minahasa yang memang orang asli. Kemudian mereka yang pendatang itu berarti bukan orang Minah. Itu kan ada juga narasi akan muncul setelah ini. Selain narasi yang dibangun sebenarnya antara pertentangan siapa yang asli misalnya dari apakah dinasti Han atau dari Yahudi atau dari suku Israel, tapi kan juga ini akan menimbulkan satu narasi baru. Nah, itu seperti apa itu Om kalau misalnya mau lihat? Maksudnya ada ketakutan adalah ketakutan ke arah itu. Dengan misalnya orang belajar DNA itu, orang nantinya tiba-tiba menekankan bahwa oh berarti ada pola DNA khusus orang Minahasa terus seperti itu. Kebanyakan kan orang bicara tentang misalnya asal usul, terutama sampai di level genealogi itu begitu. Genealogi dianggap artinya bahwa misalnya memandang Minahasa itu hanya dari persaudaraan pertalian darah atau begitu. Pertalian darah. Apalagi kan terus di awal bicara tentang darah, genealogi begitu lah. Oh berarti diarahkan
Minahasa itu adalah yang bertalian secara darah, begitu. Di satu sisi ya, tapi kemudian apa kata dia? Di sisi yang lain adalah juga yang menjadi menjadi landasan mengapa orang harus belajar lebih jauh, bukan sekedar hanya darah dari yang mengalir dan di orang tubuh dan secara fisik misalnya, tapi juga belajar tentang alur pewarisan gen itu, dan dia terasa ini pintu masuk dan ke topik selanjutnya. Dia kan memang dirancang sebenarnya dia berkesinambungan yang hari ini tuh. Dia pagi-pagi sebenarnya kan memang bicara tentang darah dulu, kemudian dia bicara tentang bahasa dan aksara. Bukan, dia ulang. Karena dia ulang. Identitas. Tadi silsilah identitas ini loh. Nah, yang pertama, yang kedua, ketiga, ya. Pertama bicara tentang darah tuh. Darah, sejarah migrasi. Nah, itu dia. Iya, sejarah migrasi kebetulan ada juga di materi itu. Jadi semoga ganti pemain. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, karena waktu masih memungkinkan sih. Kalau mengenai ini, apalagi mengenai darah, atau silsilah, atau mau tanya kita ini pandai dari laksamana mana ini? Maksudnya dari dinasti mana? Atau rupa begitu dong? Siapa sudah laksamana? Karena kan ini bicara-bicara apa, jadi mungkin dari teman-teman ada mungkin yang mau pertanyakan mengenai DP silsilah atau tentang DP DNA. Kita baru-baru uji coba di lab, kita DNA kromosom 48 tuh kayak gitu. 48 kan itu terampe tamang lah gitu. Bagaimana itu? Jadi kalau teman-teman sudah ada mau bertanya, orang semua akhiri untuk diskusi ini, dan akan berlanjut ke diskusi yang selanjutnya. Berkesinambungan. Nah, karena berkesinambungan. Dia sebenarnya nyana berakhir sih sebenarnya. Iya. Ya berlanjut no. Iya, dia semua berlanjut. Nah, berlanjut. Bukan berakhir. Nah. Berlanjut. Gitu. Jadi bagaimana kalau apakah pemateri yang ada di sebelah sana siap? Jadi masih mau puisi. Jadi bagaimana? Kalau dari bagian diskusi IO? Diskusi apa? Kemana ini? Jadi berikut apa? Sejarah bahasa. Dua, migrasi dan sejarah bahasa. Migrasi Minahasa. Kalau dia belum migrasi terus Yang migrasi dulu, karena ini akan mau berkesinambungan dengan ini apa? Ini. Lalu Green anak kata sejarah bahasa masuk ke ini. Dua. Itu nama dia. Pasangan. Berpasangan. Karena pengaruh di dokumentasi. Sebentar kita pasang ini ya. Atau Tak pikir juga penting lah orang dalam soal identitas itu. Karena narasi soal identitas itu cukup meresahkan memang. Oh iya. Misalnya ada orang yang mengklaim, kita tuh Minahasa asli, ini bukan Minahasa asli. Misalnya, soalnya kita putih karena kita. Iya. Atau kita tolek karena mas. Kristen dan karena bukan Kristen, misalnya Minahasa dikaitkan dengan agama tertentu sekarang. Kita mata besar karena cipit. Misalnya Fam atau Fam Bersawangan atau Kurama dari Naruto ini bukan orang Minahasa kali ya, tapi pikir penting juga orang mendalami itu. Kami tampang. Siapa tuh orang Minahasa asli? Siapa apa? Apakah dia atau sebelah sini? lepas dari tadi ada pertalian darah atau harus terikat dengan marga-marga? Karena ini orang tahu ada orang yang tiba-tiba jadi marga Sunda. Oh iya. Tiba-tiba dari marga. So jadi gelar dang tuh marga ya. Bororing dang Tiba-tiba dari yang mana kan sangat materi kan. Kita cuma menang gitu. Nah, itu lanjut. Ya, misalnya orang dalam misalnya. Sebelum tadi semua mulai dari materi. Iya. Iya.
karena itu cukup meresahkan sebenarnya. Jadi ini dilempar ke forum Pak sebenarnya. Teman-teman. Supaya Pasti tak rasa teman-teman punya Perspektif cerita sendiri soal- atau cerita-cerita yang dihadapi di apa misalnya pendamping lingkungan masing-masing punya cerita-cerita soal ini misalnya toh. Ketika kita misalnya membicara soal Minahasa, pasti akan diganjal dengan itu argumentasi itu Narasi-narasi. orang Minahasa. Misalnya ada teman-teman misalnya dari Kampung Jawa. Iya. Oh, ada bukan Minahasa. Karena nggak ada dari Kampung Jawa atau karena ada Muslim, nggak ada bukan orang Minahasa. Apakah memang begitu tuh pengertian orang Minahasa yang disebut sebagai orang Minahasa apa? Dan bagaimana tuh teman-teman misalnya menanggapi soal ada narasi-narasi Minahasa asli. Siapa tuh Minahasa asli dah? Kalau memang ada narasi itu tuh. betul loh. Itu mungkin dari Dewan Internasional atau seperti apa kalau misalnya internasional. boleh Shower. can you shower in here bisa show Ini show kan off apa tuh? Jadi mau jelaskan tuh, jadi boleh apa? Boleh juga menjawab 5P pertanyaan. Ini kan sebentar untuk migrasi menyebar langsung cek apa ada orang Jawa di Manado. Jadi sebentar mendefinisikan Minahasa secara genealogis tuh ini kan sementara di proses ini. Mungkin metode ini juga membantu teman-teman untuk sebentar boleh belajar sendiri untuk berbincang dari sebentar ada debat. Misalnya ada yang bilang anak dari apa? Ada nggak terima. Tapi ada juga butuh penjelasan yang mampu diterima publik. Mungkin saya saintifik nggak pakai tidak cuma apa pembelaan itu tau. Wisan ini, wisan tidak dahan atau setlak ini tidak dahan. Setlak. Kalau Wisan jelaskan. Wisan Wisan Kalau satellite jelas bukan Han. Kalau jelas Jepang. Nah kalau foto orang kan misalnya Flashlight. nama-nama itu juga kan apa gambaran karakter pengetahuan tuh. Iya. Kemudian Indo Eropa. jadi karakter-karakter itu yang kemudian jadi famari ini itu kan ketika diberikan nama itu ada pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu misalnya apa karena IPRT apa kemudian oleh orang lain memakai itu karena pengetahuan itu bukan cuma sekedar garis darah. Yang hari ini kan dia dipakai karena garis darah. Tapi dahulu tuh nama itu yang kemudian jadi identitas orang sebagai marga itu adalah pengetahuan. Jadi misalnya pun kita Wisan tapi anak boleh nama Sondak karena dari pengetahuan itu tidak dalam rangka genealogis kita harus kasih nama. ada pakem dong begitu kan. Jadi itu juga mungkin jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk di sebentar kan penyebaran mungkin teman-teman orang kita mungkin bermigrasi dari sini ke sini ada orang datang Minahasa sampai sini kemudian orang hari ini hidup di tanah ini mungkin teman-teman dapat apa memberikan gambar ternyata orang Minahasa itu yang ini gitu. Berarti Billy mau mulai dulu. Nah ini terus mau mulai